Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Nafas panjang. Zhu Hengyu duduk di atas kasur, menutup matanya sedikit, dan mulai berlatih dengan konsentrasi tinggi. Mengkonsentrasikan semua kekuatan pikiran, Zhu Hengyu merasakan benang emas di bawah kehampaan. Yang disebut benang sutra hukum hanyalah nama biksu biasa. Faktanya, semua dewa suci yang benar menyebutnya string. Kekuatan dan alam Tuhan dibagi dengan jumlah string yang dikendalikan. 3000 string kontrol ini adalah penyempurnaan tingkat pertama. Itu juga bisa disebut tuan perantara. Ambil Jinlan sebagai contoh. Mulai sekarang, dia telah mengendalikan hampir 2000 string. Begitu dia mengontrol jumlah string, jumlahnya mencapai 3000. Kemudian, dia akan secara resmi dipromosikan menjadi orang suci tingkat menengah. Tapi, diperlukan lebih dari waktu untuk mengontrol 3000 string. Itu juga tergantung pada apakah mana Anda cukup dalam. Jika mana tidak cukup, tidak ada cara untuk mengontrol 3000 string. Melihat Lingming menutup matanya, dia memasuki kondisi kultivasi. Jinlan tersenyum manis, menutup matanya, dan mengatur nafasnya. Meskipun kerusakan kali ini telah diperbaiki sepenuhnya oleh Qiong Ye Yuye. Tapi nyatanya, bagaimana cederanya bisa sembuh begitu cepat? Sekarang ini hanya perbaikan yang kasar. Selanjutnya, dia juga harus menjalankan energi untuk terus melembabkan tubuh petarung. Saat memperbaiki tubuh pertempuran, itu juga dapat meningkatkan tubuh pertempuran dan lebih baik menyerap energi dalam cairan giok. Untuk meningkatkan fisik tubuh tempur. Waktu berlalu. Setelah membawa benang emas, selanjutnya, Zhu Hengyu mulai menyempurnakan. Yang disebut pemurnian sebenarnya adalah proses Tonghua. Zhu Hengyu harus bekerja keras untuk menyesuaikan agar energinya beresonansi dengan energi benang. Penyeteman di sini bukanlah senar. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah menyesuaikan mana di tubuhnya. Pepatah lama mengatakan, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, surga mengikuti hukum, dan Tao mengikuti alam. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu sekarang adalah mengikuti prinsip-prinsip alam. Itu untuk menyelaraskan energi tubuh tempurnya sendiri dengan energi alam surga dan bumi. Faktanya, ketika kebanyakan orang mencapai keadaan ini, mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini mencoba memperbaiki garis hukum agar konsisten dengan energinya sendiri. Tapi dengan cara ini, bukankah itu menjadi hukum alam, hukum langit, langit dan bumi, dan menjadi badan hukum bumi? Faktanya, string tidak diperbaiki. Anda tidak bisa pergi kemanapun Anda berada, menyeret ratusan garis hukum bersama Anda. Faktanya, selama Anda mengoordinasikan energi Anda sendiri dengan fluktuasi hukum langit dan bumi, itu akan memasuki keadaan kesatuan alam dan manusia. Dalam keadaan ini, manusia dan langit bergabung menjadi satu. Lewat sini, tidak ada string khusus yang diperlukan sama sekali. Hanya dengan satu gerakan, Anda dapat mengontrol 3000 string. Karena itu, Tuhan yang benar. Itu untuk melatih diri sendiri ke jalan surga. Daripada berlatih Tao surga menjadi diri sendiri. Waktu berlalu. Zhu Hengyu menyesuaikan energinya sedikit demi sedikit. Frekuensi getarannya, amplitudo getarannya, dan fluktuasi energi. Semuanya disesuaikan dengan keadaan harmonis dengan langit dan bumi. Hanya, ini sangat sulit. Tidak ada jalan pintas untuk berlatih. Tidak bayar apa-apa, tidak dapatkan apa-apa. Membosankan, sangat membosankan. Jangan berpikir, sesuaikan saja kedua frekuensi tersebut menjadi sama. Sesederhana itu, Yang Mulia terlalu pandai berkultivasi. Faktanya, ada 3000 jenis mode osilasi string. 3000 jenis guncangan akan didaur ulang dalam urutan tertentu. Katakan saja, Zhu Hengyu pertama-tama menyesuaikan energinya sendiri menjadi 3000 mode kejutan yang berbeda. Kemudian, kita harus terus berlatih. Buat energi Anda sendiri terus berubah dengan getaran senar. Jika Anda membandingkan mode kejutan dengan tindakan satu per satu. Kemudian, siklus perubahan shock setara dengan rutinitas seni bela diri. Dibutuhkan satu gerakan satu per satu, menurut urutan tertentu, untuk memukul mereka untuk dianggap pendahuluan. Ini belum selesai. Semua orang tahu bahwa rutinitas hanyalah tarian dan tidak memiliki kemampuan tempur yang sebenarnya. Jika Anda ingin benar-benar mengontrol string, kuncinya terletak pada kata kontrol ini. Faktanya, 3000 getaran tali itu adalah 3000 karakteristik gaya sumber bumi. Belajar menggunakannya secara fleksibel dan kuasai semua karakteristik dari setiap kejutan. Dan buat kombinasi yang masuk akal. Secara keseluruhan, ini adalah hal yang sangat memakan waktu dan energi, dan tidak ada jalan pintas. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah terus-menerus menyesuaikan parameter energinya sendiri. Buatlah konsisten dengan hukum surga. Tidak perlu kebijaksanaan. Sangat membosankan dan sangat monoton.
Setelah hanya menyesuaikan untuk beberapa saat, Zhu Hengyu menjadi sedikit tak tertahankan. Bukannya amarah Zhu Hengyu tidak sabar. Intinya, di dalam hatinya, dia masih memikirkan situasi di badan hukum Xuantian. Dengan gerakan pikiran ilahi Zhu Hengyu mengikuti saluran jiwa dan meninggalkan lautan kesadaran tubuh pertempuran Giok Roh. Saat berikutnya, mata Zhu Hengyu berbinar, dan kesadaran ilahi kembali ke lautan kesadaran tubuh elang emas. Buka matamu dan lihat sekeliling. Pada saat ini, tubuh Dharma emas telah dibawa kembali ke dunia Xuantian oleh badan hukum Xuantian. Sesaat berpikir, Zhu Hengyu meninggalkan dunia Xuantian saat mengendarai tubuh Dharma emas dan muncul di samping badan hukum Xuantian. Lihatlah sekeliling. Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan atas semua yang dilihatnya. Posisi yang dia pilih untuk badan hukum Xuantian ini benar-benar hebat. Di dalam medan perang runtuhnya tingkat 3, medannya sangat terbuka. Melihat sekeliling, itu hampir pincuan, sama sekali tidak aman. Dalam puluhan ribu mil, tidak ada barisan pegunungan. Faksian terakhir Zhu Hengyu, kota kuno yang dibangun di atas perbukitan, sudah dianggap memiliki medan yang berbahaya. Tapi, meskipun memang tidak ada gunung di medan perang kehancuran tingkat 3, bukan berarti sama sekali tidak ada keuntungan geografis di sini. Apa yang kamu lihat? Benteng emas dengan diameter 3 km sekarang jatuh di atas genangan air. Diameter kolam ini sekitar 10.000 meter. Benteng emas dengan diameter 3 km itu terletak di tengah kolam. Runtuhnya seorang prajurit tidak akan masuk ke dalam air. Jika tidak ada koneksi darat, tentara yang tumbang akan mengabaikan area ini. Dengan cara ini, meskipun keamanan dapat dipastikan, jika hanya untuk keamanan, maka tidak perlu datang ke medan perang runtuh tingkat 3 ini, bukan? Apa yang lebih aman daripada membalikkan alam 5 elemen? Bukankah mencari untung datang ke medan perang runtuh tingkat 3 ini? Karena itu, tempatkan benteng emas di tengah kolam. Badan hukum Xuantian mendesak badan hukum bintang 3000 dan mulai membersihkan sejumlah besar residu dan limbah di dunia Xuantian. Setelah menimbun sekian lama, semua jenis residu di dunia Xuantian sudah menumpuk seperti gunung. Menggunakan residu dan limbah ini, badan hukum Xuantian bergerak ke 3 arah dan membangun 3 lorong. 3 lorong menghubungkan tepi kolam dan benteng emas. Terhubung dengan 3 saluran. Di sekitar kolam, para pejuang yang roboh seperti air pasang menyerbu ke arah sisi ini. Pada waktu bersamaan, 108 penembak serigala iblis, di bawah perintah badan hukum Xuantian, telah memindahkan 100 meriam yang runtuh ke 3 bagian. Moncong 108 lubang hitam ditujukan ke 3 bagian. Masih menurut pengelompokan aslinya, 108 penembak serigala ajaib dibagi menjadi 3 tim. Tepatnya ada 36 orang di setiap tim. 36 pemanah serigala ajaib telah meletakkan banyak sekali tiangan. 36 meriam runtuh, benar-benar memblokir 3 jalur. Saat Zhu Hengyu muncul, pemandangan itu sudah penuh dengan api, dan raungan senapan mesin menjadi satu bagian. Namun, Zhu Hengyu terkejut. Tembakan itu penuh dengan peluru lengan bawah orang dewasa. Setelah mengenai target, itu tidak meledak tetapi seperti hulu ledak yang kokoh, setelah menembus tubuh prajurit yang roboh, itu berdentang dan jatuh ke tanah. Di antara keraguan Zhu Hengyu, badan hukum Xuantian muncul di samping Zhu Hengyu. Di bawah saling pengertian antara satu sama lain, badan hukum Xuantian secara alami merasakan keraguan Zhu Hengyu. Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, badan hukum Xuantian membuat penjelasan. Pasalnya, prajurit yang roboh itu dibatasi oleh 3 saluran. Oleh karena itu, bahkan jika hulu ledak meledak, sebagian besar terbuang percuma. Bom peledak hanya dapat menyebabkan kerusakan lebih besar jika diarahkan ke area yang luas dan banyak target. Dan hanya situasi saat ini. Semua prajurit yang roboh terkurung di lorong sempit. Dengan cara ini, penetrasi hulu ledak lebih penting daripada area yang dicakup. Sama seperti manisan Hao, hulu ledak yang rusak dapat dengan mudah menembus dan merobek tubuh beberapa prajurit yang rusak, yang merupakan cara yang paling hemat biaya. Setelah meledak, lebih dari 80% pecahan peluru akan ditembakkan ke udara. Dan, karena posisi pertempuran tidak lagi di dalam benteng emas, tetapi di atas 3 lorong. Jika hulu ledaknya benar-benar meledak, kemudian, lebih dari 80% debu pecah yang berterbangan di sekitar akan terbang jauh dan jatuh ke kolam di sekitarnya. Dengan cara ini, terlalu sulit untuk didaur ulang. Sambil mendengarkan penjelasan dari badan hukum Xuantian, Zhu Hengyu mengamati situasi di medan perang. Lihat sekeliling. Gelombang tentara yang runtuh di sepanjang 3 lorong, bergegas menuju posisi benteng emas. Sayangnya, gelombang hitam ini diblokir di jalan oleh 3 tim tiangan. Semua pejuang yang roboh mengikuti dan jatuh dalam perjalanan untuk menyerang. Hulu ledak yang runtuh yang dibakar merah oleh api iblis dengan mudah menembus dan merobek tubuh prajurit yang roboh. Semua prajurit yang roboh yang menginjak ke 3 lorong itu ditembak dan dibunuh jika mereka tidak bisa lari jauh. Tingkat 3 meruntuhkan medan perang, hal yang paling menakutkan. Itu terletak pada kesatria yang tak terbatas dan roboh yang membanjiri seperti air pasang. Kekuatan individu dari prajurit runtuh sebenarnya tidak terlalu kuat.
Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka perlahan akan meningkat. Dan yang paling penting, jumlahnya hampir tidak terbatas. Dampaknya tidak akan berhenti sebentar. Bahkan jika kekuatannya tinggi, itu tidak tahan dengan pertempuran tanpa akhir selama 10 tahun. Merasakan pikiran batin Zhu Hengyu. Badan Dharma Suantian menyatakan, di bawah genangan air ini adalah tempat di mana 8 urat bumi bertemu dalam 80.000 li. Dengan kata lain, di 8 arah sekitar, akan ada sejumlah besar tentara yang roboh. Jumlah pasukan yang runtuh berkumpul di sini 3 kali lebih banyak dari kota kuno tempat mereka ditempatkan sebelumnya. Pada dasarnya, sebelum batch ini dibersihkan, batch berikutnya sudah akan terkondensasi. Sedikit mengangguk, dengan gerakan hati Zhu Hengyu, dia menyebarkan misteri mendalam tentang cara suci yang dia dengar dari Jin Lan ke Badan Hukum Suantian. Setelah menyerap informasi dari Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, menurut pernyataan ini, apakah saya sudah menjadi yang mulia sekarang? Lebih jauh lagi, tampaknya negara bagian tertinggi paling suci. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, jika Anda berada di dunia Suantian, Anda tidak sesederhana yang suci. Faktanya, di dunia Suantian, Badan Hukum Suantian adalah segalanya. Seluruh dunia Suantian adalah tubuh Badan Hukum Suantian. Yang disebut Dao Surga hanyalah serangkaian kemampuan dari Badan Hukum Suantian. Hanya, tidak ada 3.000 hukum di dunia Suantian saat ini. Oleh karena itu, tubuh Suantian Dharma, yang paling suci, juga keliru. Meskipun, Badan Hukum Suantian dapat memobilisasi 3.000 hukum di dunia Suantian seperti duta besar. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa di dalam dunia Suantian, hanya ada satu hukum waktu. Hukum lainnya semuanya kosong. Dari perspektif ini, selama 3.000 aturan diselesaikan, kemudian, Badan Hukum Suantian akan menjadi suci di tempat. Selain itu, ini bukanlah orang suci palsu biasa, juga bukan orang suci surgawi biasa. Bahkan bukan yang maha suci. Badan Hukum Suantian sendiri adalah Dao Surga itu sendiri. Sayangnya, secara relatif, kultivasi pribadi masih sangat baik. Ambil tubuh tempur Lingyu sebagai contoh. Selama kekuatan tali utama dari hukum tanah tetap dewa dapat dicapai dan kekuatan dewa dapat diberikan. Tetapi Badan Hukum Suantian berbeda. Sebagai dunia, dia harus mengumpulkan 3.000 hukum. Selain itu, ke-3.000 hukum tersebut harus dipraktikkan secara ekstrim. Meskipun, setelah tubuh Suantian Dharma tercapai sepenuhnya, itu akan menjadi keberadaan yang melampaui yang suci. Tapi caranya juga yang paling sulit. Dibandingkan dengan pendeta suci manapun, dia 3.000 kali lebih sulit. Yang lain hanya mempraktikkan satu aturan. Tetapi Badan Hukum Bawaan harus mempraktikkan 3.000 cara pada saat yang bersamaan. Tak perlu dikatakan, berlatih. Hanya memikirkannya, Zhu Hengyu merasa besar. Bagi dewa lain, lebih sulit lagi mempelajari hukum. Zhu Hengyu perlu mempelajari 3.000 hukum pada saat yang sama, yang sederhana. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melihat ke kejauhan, sejumlah besar tentara yang tumbang mengerumuni. Kemudian mereka ditembak satu persatu di lorong selebar 10 meter itu. Melihat kristal kacau yang jatuh di tanah seperti pasir dan debu, hati Zhu Hengyu tidak berfluktuasi sedikit pun. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata kepada Badan Hukum Suantian, kristal kacau yang akan kamu dapatkan selanjutnya, jangan terburu-buru untuk membusuknya untuk saat ini, simpan saja semuanya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian mengangguk dengan tegas. Sekarang, tidak ada artinya untuk terus meningkatkan jumlah bintang di dunia Suantian. Bahkan jika jumlah bintang di dunia Suantian meningkat menjadi 3.000 dunia, bagaimana dengan? Tanpa aturan yang diperlukan untuk menahan, bagaimanapun juga itu hanya kekacauan. Dengan desahan panjang, Zhu Hengyu memberikan segalanya di sini kepada Badan Hukum Suantian. Adapun pikiran spiritual Zhu Hengyu, ia kembali ke tubuh pertempuran Lingyu. Saat berikutnya, tubuh pertempuran Lingyu perlahan membuka matanya. Terus menyempurnakan yang disebut string tidak ada artinya bagi Zhu Hengyu. Bagaimanapun, tubuh pertempuran Gyokro ini hanyalah inkarnasi dari dirinya. Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian adalah ketuhanannya. Kekuatan Badan Hukum Suantian adalah segalanya. Klon, inkarnasi, dan dharmakaya lainnya adalah opsional dan dapat dibuang kapan saja. Hal ini terjadi pada domba ajaib Dharmakaya, elang emas Dharmakaya, dan ling jade Dharmakaya tidak terkecuali. Sisi ini, Zhu Hengyu tidak memperhatikan tubuh tempur Lingyu. Tapi di sisi lain, dalam benak Jin Lan, Ling Ming adalah hartanya. Baginya, meski dia mengorbankan segalanya, dia rela. Zhu Hengyu baru saja membuka matanya. Di sisi lain, Jin Lan berhenti berlatih, membuka matanya dengan senyuman, dan menatap Ling Ming. Meski terlihat agak berantakan, tapi nyatanya, dalam pandangan Zhu Hengyu, dia adalah Zhu Hengyu, bukan sesuatu yang bijaksana. Ling Ming hanyalah salah satu dari banyak identitasnya. Bagi Jin Lan, Ling Ming berarti Ling Ming. Dia adalah roh yang baru saja lahir dan dibudidayakan dari batu giok. Itu adalah seseorang yang dia cintai dengan sepenuh hati.
Di dunia ini, dalam benak Jinlan, keberadaannya lebih penting dari Jinlan sendiri. Setiap kata dan perbuatannya, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraannya melampaui segalanya. Sambil tersenyum, Jinlan memandang Lingming dengan lembut dan berkata, "Kenapa kamu bosan selama kultivasi?" "Ya, ini sangat membosankan, saya tidak bisa berkultivasi sama sekali." Setelah mendengar kata-kata Lingming, Jinlan tidak bisa menahan nafas. Melihat Lingming dengan tertidur, Jinlan berkata, "Kultivasi itu seperti itu, sangat membosankan, sangat tertekan, tetapi untuk meningkatkan kultivasi pasti begitu." Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, "Mengapa kamu menginginkan kekuatan yang begitu kuat? Saya pikir saya sudah sangat kuat sekarang." Yang ini, mendengar kata-kata Lingming, Jinlan tidak bisa berkata-kata. Setelah Lingming lahir, dia memiliki kekuatan dan alam Tuhan. Pada titik ini, dia sudah cukup untuk membuat semua orang cemburu sampai mati. Namun, meskipun yayasannya sangat bagus, itu terlalu bagus untuk menjadi lebih baik. Namun, jika dia tidak berlatih keras, kekuatannya tidak akan cepat meningkat. Tapi, pikirkan baik-baik, dia telah berlatih keras sebelumnya. Namun nyatanya, jika bukan karena kemunculan Lingming, dia tidak tahan lagi dengan latihan yang membosankan dan monoton. Sambil tersenyum, Jinlan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak suka kultivasi, maka jangan berlatih. Apa yang kamu suka, aku akan menemanimu." Saat berbicara, dua rona merah aneh muncul di wajah cantik Jinlan. Lingming mengangkat bahunya dan berkata, "Sebenarnya, saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk mengobrol dan berkultivasi pada saat yang sama. Dengan cara ini, Anda tidak akan bosan, dan Anda dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia?" Berlatih sambil mengobrol. Setelah mendengar kata-kata Lingming, Jinlan tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan, latihan adalah masalah yang sangat serius. Bagaimana mungkin berlatih sambil mengobrol? Apa yang harus saya lakukan jika saya terjebak secara tidak sengaja? Melihat penampilan luar biasa Jinlan, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, "Tampaknya tidak sulit untuk melakukannya, bukankah saya hanya mengobrol dengan Anda saat berkultivasi?" Apa-apa, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jinlan tidak bisa mempercayai telinganya. Saat berikutnya, Jinlan mengulurkan jari-jarinya yang ramping dengan keras, menghancurkan kekosongan di depannya. Melalui jendela yang pecah, Jinlan melihat ke arah lokasi Lingming. Tidak masalah jika tidak terlihat. Setelah melihatnya, Jinlan tidak bisa menahan tercengang. Melihat sekitar, string dari 3 hukum dipisahkan dari kekosongan dan terhubung ke tubuh pertempuran Lingming. Orang ini, tidak hanya dia berlatih sambil mengobrol dengannya. Selain itu, ia juga memurnikan 3 string hukum pada saat yang bersamaan. Bagaimana Anda melakukannya? Melihat Lingming tercengang, Jinlan berteriak. Menghadapi keterkejutan Jinlan, Zhu Hengyu tidak berpikir ada apa-apa. Ada apa? Bukankah ini cara untuk kembali ke asal dengan 3 poin? Yuanshan 3 poin. 3 poin kembali ke aslinya. Setelah mendengarkan kata-kata Lingming, Jinlan bingung. Maksud kamu apa? Bagaimana cara mencetak 3 poin? Bagaimana cara mengembalikan 3 poin? Apa yang dia katakan? Melihat tatapan kosong Jinlan, Zhu Hengyu tiba-tiba pulih. Semangat primordial ini 3 poin kembali ke teknik aslinya. Tapi Ibu Dewa Bumi, mengajarinya saat itu. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu tidak menganggap serius kekuatan supernatural ini. Tapi sekarang tampaknya ini adalah keterampilan rumah tangga Ibu Pertiwi. Pikirkan baik-baik, 3 poin primordial, pengembalian 3 poin ke teknik aslinya, dapat melipat gandakan kecepatan kultivasi. Selain itu, taktik ini tidak hanya efektif untuk biksu biasa, tetapi juga efektif untuk pendeta suci. Awalnya, Zhu Hengyu masih khawatir. Saya tidak tahu buah apa yang akan digunakan untuk membayar tujuan khotbah Jinlan. Mulai sekarang, sepertinya ini adalah hasil terbaik. Di antara pikiran, Zhu Hengyu dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Jari-jari yang berkilauan bergerak ke arah alis Jinlan. Menghadapi adegan ini, Jinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebaliknya, orang lain berani memperlakukannya seperti ini. Saya takut dia menamparnya dan langsung menamparnya. Bahkan jika Anda tidak menembak pihak lain sampai mati, Anda harus menembak setengahnya. Tetapi jika orang itu adalah Lingming, belum lagi hanya menepuk keningnya. Meskipun terlalu berlebihan, dia hanya akan bahagia jika dia semakin dekat. Jinlan tidak tahu apa yang akan dilakukan Lingming. Oleh karena itu, menghadapi Yuzi Lingming yang mendekat, dia hanya bisa menutup matanya dengan malu-malu. Bentak, saat berikutnya, ada suara yang tidak terdengar. Jari-jari hangat Zhu Hengyu dengan ringan menyentuh alis Jinlan. Pada saat yang sama, semangat primordial sepertiga ditransmisikan sepenuhnya. Rasakan arus informasi yang datang dari ujung jari Lingming. Jinlan tercengang, pesan itu segera dirasakan. Segera, Jinlan tercengang. Apakah ini teknik sepertiga primordial? 3 poin jiwa berbeda dan teknik gangguan. Ini juga berbeda dari jejak dangkal seperti 1 pikiran dan 3 kegunaan.
3 titik jiwa sebenarnya didasarkan pada jiwa, memadatkan 3 jiwa maya. 3 jiwa maya dapat mengekstrak pengalaman dan kebijaksanaan dari jiwa asli dan melakukan serangkaian operasi yang rumit. Misalnya, rangkaian hukum pemurnian sepenuhnya kompeten. Di antara pikiran, Jinlan memadatkan 3 jiwa maya menurut hukum sepertiga jiwa yang diajarkan oleh Lingming. Dengan kekuatan dan alam Jinlan saat ini, selama Anda mengetahui metode dan pengetahuannya, mudah untuk berkumpul bersama. Setelah hanya beberapa napas waktu, 3 jiwa virtual berhasil memadat. Selanjutnya, Jinlan menggambar 3 rangkaian hukum dan menghubungkannya dengan 3 jiwa virtual. Benar saja, 3 jiwa maya secara otomatis mengekstrak pengalaman dan pengalaman jiwa asli. Mulailah memperbaiki string dari 3 hukum. Tapi jiwa asli Jinlan tidak terpengaruh. Anda masih dapat berkomunikasi dengan Lingming, bercanda. Tentu saja, 3 jiwa virtual, ditambah jiwa asli, mengkonsumsi banyak kekuatan mental. Namun, Jinlan adalah Tuhan. Dia dapat sepenuhnya menanggung konsumsi energi mental. Bahkan jika dia tidak mampu membelinya, dia dapat menggunakan semua jenis bahan surgawi dan berbagai ramuan untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Saat Jinlan beroperasi, Zhu Hengyu juga melihat apa yang dilakukan Jinlan melalui jendela yang pecah. Melihat Jinlan begitu cepat, saya belajar. Dan begitu Anda mempelajarinya, Anda bisa langsung menerapkannya. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengaguminya. Di sisi lain, Jinlan juga sangat bahagia di hatinya. Beberapa hari yang lalu, dia masih berjuang dengan latihan yang membosankan dan hampir menyelesaikannya. Tapi sekarang, hal-hal yang mengganggunya diselesaikan dengan sempurna. Sejak saat itu, dia tidak lagi membutuhkan retret yang membosankan. Saat bepergian, Anda dapat dengan cepat meningkatkan basis budidaya Anda. Metode ini sangat buruk. Melihat Lingming dengan gembira, Jinlan benar-benar ingin melompat ke pelukannya dan menciumnya dengan keras. Sangat disayangkan bahwa ketertiban gadis itu memberinya hati ini, tetapi bukan keberanian. Aku mengerutkan bibirku. Jinlan sangat senang sampai dia hampir meledak. Lingming tidak ragu sama sekali untuk teknik yang begitu berharga. Tidak ada permintaan yang dibuat dan tidak ada manfaat yang dicoba. Itu sangat mudah dan diajarkan padanya. Bagaimana Jinlan tidak tergerak oleh persahabatan seperti ini? Itu hanya orang lain. Tapi orang ini bukan orang lain, tapi Lingming. Dia adalah orang favorit Jinlan di dunia ini. Kebaikannya padanya adalah hal yang paling diinginkan Jinlan. Bahkan jika orang lain ingin bersikap baik padanya, dia tidak biasa. Di lain waktu, keduanya mulai mengobrol. Selama obrolan ringan, Zhu Hengyu terus mengajukan berbagai pertanyaan. Di hadapan pertanyaan Zhu Hengyu, Jinlan juga mengutip secara luas. Tidak ada penyembunyian, tidak ada reservasi. Bagi Jinlan, adalah hal yang sangat membahagiakan, sangat nyaman, dan sangat membanggakan bisa menunjukkan bakat dan kemampuannya di depan Lingming. Setiap kali saya melihat Lingming tiba-tiba menyadari, atau terlihat kagum, Jinlan akan senang dari hati. Setiap kali Anda mengobrol sebentar, Zhu Hengyu akan berhenti mengobrol dan berlatih untuk sementara waktu dengan mata tertutup. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhu Hengyu akan mentransfer pikiran spiritualnya kembali ke tubuh Dharma Elang Emas. Lihat pertempuran di Benteng Emas. Adapun Jinlan, dia juga tidak akan diam. Sebaliknya, itu akan merangsang energi dan mencerna cairan giok di dalam tubuh. Di bawah siklus ini, 10 tahun berlalu dengan cepat. Ronde runtuhnya medan perang ini akhirnya berakhir. Meskipun putaran runtuh medan perang ini, hasil panennya sangat besar. Tetapi bagi Zhu Hengyu, kristalisasi kekacauan tidak lagi ada di matanya. Pekerjaan pengumpulan kekayaan semacam ini tidak perlu dikhawatirkan Zhu Hengyu. Hingga saat ini, ia harus berlari ke jalur tubuh Suantian Dharma. Adapun medan perang runtuh tingkat 3, berburu kristal kekacauan hanyalah masalah menyerahkannya ke Badan Hukum Suantian dan 108 penembak serigala iblis. Dengan babak keruntuhan ini medan perang telah berakhir. Zhu Hengyu mengendalikan tubuh pertempuran Lingyu, dan kembali ke kota Yunding bersama atas undangan Jinlan. Dalam 10 tahun terakhir komunikasi, Lingming dan Jinlan telah menjadi teman baik yang membicarakan segala hal. Menghadapi Lingming, Jinlan tidak memiliki hati yang defensif. Banyak rahasia, bahkan privasi penting. Bahkan jika Lingming tidak bertanya, dia berinisiatif untuk berbicara. Oleh karena itu, pemahaman Zhu Hengyu tentang Jinlan bisa dikatakan sangat teliti. Tentu saja, bukan tujuan Zhu Hengyu untuk memahami Jinlan dan mengetahui detailnya. Alasan mengapa saya ingin mengobrol dengan Jinlan sebenarnya satu-satunya tujuan adalah untuk mempelajari jalan Tuhan. Bahkan jika Anda telah mencapai Tuhan, tetapi Tuhan bukanlah akhir, hanya titik awal. Zhu Hengyu perlu mempelajari dan memahami banyak trik dan metode yang hanya dapat dikuasai oleh Tuhan. Setelah kembali ke kota Yunding, dalam 2-3 bulan ke depan, Jinlan melakukan perjalanan ke seluruh kota Yunding dengan Lingming. Sampai sekarang, seluruh kota Yunding, bahkan di dalam seluruh klan Elang Emas, tidak ada yang tidak tahu, Jinlan telah menemukan orang yang dia cintai.
Pria bernama Ling Ming itu adalah kekasih Jin Lan. Setelah bermain selama 2 atau 3 bulan, Zhu Hengyu merasa telah memahami segala sesuatu yang harus dipahami. Oleh karena itu, Zhu Hengyu berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jin Lan. Sekarang, dia telah memahami segala sesuatu yang harus dipahami. Selanjutnya, dia berniat memasuki lautan kekacauan. Temukan cara untuk mendapatkan sumber kekacauan. Tubuh pertempuran Gyokro telah dengan kuat di alam primordial suci dan memiliki kemampuan untuk memasuki lautan kekacauan. Selama dia bisa mendapatkan sumber kekacauan dalam jumlah besar, Zhu Hengyu dapat mengintegrasikannya ke dalam dunia misterius. Jika memungkinkan untuk meningkatkan sumber kekacauan di dunia misterius ke peringkat 5. Kemudian, kekuatan sumber 5 elemen yang diambil dunia Suantian setiap hari akan dipromosikan dari 10 juta menjadi 100 juta. Ini adalah hal terpenting saat ini. Dan, saat mencari sumber kekacauan, di lautan kekacauan, akan ada teratai hitam yang kacau. Teratai hitam yang kacau itu tidak hanya dapat digunakan untuk memperbaiki senjata sihir pertahanan. Selain itu, biji teratai dari Chaos Black Lotus juga dapat meningkatkan kebijaksanaan. Ada harta tak berujung di lautan kekacauan. Selain sumber kekacauan, teratai hitam kekacauan, ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi, dikatakan bahwa di lautan kekacauan, akan ada pulau terapung. Pulau terapung ini besar dan kecil. Aspek kecil hanya berjarak beberapa ratus mil. Ribuan mil dalam aspek besar. Hal yang paling gila adalah, yang disebut pulau terapung ini sebenarnya adalah kristal kacau yang terkondensasi dari lautan kekacauan. Lautan kekacauan itu terlalu besar, terlalu luas. Sepotong kristal kacau terkondensasi dengan santai, dan volumenya seperti gunung. Jika pulau terapung seperti itu bisa ditemukan, maka akan dikembangkan. Pulau terapung apapun juga setara dengan kristalisasi kacau di beberapa ibu kota. Beijing. Jelas, sebagian besar orang akan merugi atas unit ini. Faktanya, di Sea of Chaos, unit pengukuran terkecil adalah 10.000. Di lautan kekacauan, 10.000 adalah 1, dan 1 adalah 10.000. Itu tempat lain. Angka pengukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di Sea of Chaos, tidak sama sekali. 10.000 adalah 1, di atas 10.000 adalah 10.000 10.000, yaitu 100 juta. Di atas 100 juta itu 10.000 100 juta, yaitu Beijing. Dengan analogi, unit di Sea of Chaos adalah ribuan, miliaran, triliunan, Jing, Gai, Zi, Rang, Mong, Dich, Jian, Zheng, Zai, Ji. Pengamatan yang dekat akan terungkap. Satuan ukuran di dunia biasa adalah 1, 10, 100, 1000, 10.000. Di atas 10.000, itu dibagi menjadi 100.000, 1 juta, 10 juta. Tetapi kenyataannya, tidak peduli berapa puluh ribu itu pada akhirnya dalam lingkup puluhan ribu. Pada dasarnya, kurang dari 10.000 pada dasarnya sudah cukup. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat mengumpulkan kekayaan mereka hingga mencapai lebih dari 100 juta. Dan di lautan kekacauan, bahkan puluhan ribu pun terlalu kecil. Di bawah 10.000, itu pada dasarnya adalah peningkatan 10 kali lipat. 10-1-10. 10-10 adalah 100. 10-100 adalah 1000. 10.000 adalah 10.000. Tetapi di atas 10.000 adalah seperangkat aturan penghitungan lainnya. Jutaan adalah miliar, triliun adalah triliun, dan 10 triliun adalah Beijing. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekayaan di Sea of Chaos. Belum lagi, betapa menakutkannya Sea of Chaos. Sisi ini, mendengar bahwa Ling Ming akan pergi, Jin Lan langsung cemas. Sekarang, dia mencampurkan minyak dengan madu yang bijak. Selama 1 menit dan 1 detik, saya tidak ingin meninggalkannya. Tapi orang ini terlalu berdarah dingin. Jika Anda ingin pergi, Anda harus pergi. Tapi Jin Lan juga mengerti. Bagaimanapun, Ling Ming juga perlu berlatih. Dia tidak selalu bisa menemaninya berkeliling gunung dan sungai. Dia juga memiliki tujuan dan pengejarannya. Dan, sejujurnya, Jin Lan memang membutuhkan waktu untuk mundur dan mundur untuk sepenuhnya memperbaiki kerusakannya sendiri. Pada saat yang sama, itu benar-benar mencerna dan menyerap cairan Giok-Giokyong untuk memperkuat tubuh tempurnya. Karena itu, meskipun sangat enggan, Jin Lan masih meninggalkan Ling Ming. Namun, sebelum pergi, keduanya membuat perjanjian 100 tahun. 100 tahun kemudian, Ling Ming harus segera kembali ke kota Yunding untuk menemui Jin Lan. Dalam menghadapi obsesi Jin Lan, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa menolak. Setelah bersama selama 10 tahun, Zhu Hengyu mengira keduanya sudah berteman. Selama 10 tahun terakhir, Jin Lan mengajarinya terlalu banyak. Sekarang, dia hanya berharap 100 tahun kemudian, dia bisa datang dan menemuinya. Bagaimana dia bisa menolak permintaan sekecil itu? Pada malam ketika Ling Ming hendak berangkat. Pada tengah malam, Jin Lan masuk ke kamar Ling Ming. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat Anda lagi. Selain itu, Jin Lan juga berharap dia bisa meninggalkan beberapa pemikiran untuk Ling Ming. Saat dia bebas, dia bisa mengingat kebaikannya. Jika tidak, bahkan jika Ling Ming telah berjanji, dia akan kembali untuk menemukannya.
Tetapi jika ada hal lain yang tertunda, mungkin dia tidak akan datang. Namun, ketika Jinlan membuka pintu dan diam-diam memasuki kamar Lingming, saya terkejut saat mengetahui bahwa tempat tidur Lingming kosong. Di meja di samping tempat tidur, ada kop surat. Membuka kop surat, Jinlan mengeluarkan kop surat dan melihatnya dengan hati-hati. Lingming tidak ingin mengalami sakitnya perpisahan. Karena itu, dia pergi lebih awal. Namun, Lingming menyetujuinya. Bagaimanapun, bahkan jika dunia hancur, alam semesta hancur. 100 tahun kemudian, dia pasti akan kembali untuk menemukannya. Memegang kertas surat dengan lembut, Jinlan tidak bisa menahan tangis untuk sementara waktu. Secara terpisah, itu datang begitu tiba-tiba. Dia belum siap, jadi dia pergi. Anda tahu, lautan kekacauan sangat berbahaya. Bahkan jika itu adalah Tuhan, masih mungkin tidak akan ada jalan kembali. Meskipun Tuhan tidak mati, kita harus tahu bahwa Tuhan dapat dimeteraikan. Banyak orang bijak yang abadi, jadi mereka terburu-buru kemana-mana. Akibatnya, dia membobol jedi dan benar-benar terjebak di sana. Bahkan jika para prajurit dibangun kembali, dia sudah kehilangan semua ingatannya saat itu. Jika Lingming sama, kemudian pada saat perpisahan, dia mungkin tidak mengingatnya lagi. Belum lagi, betapa sedihnya Jinlan. Di sisi lain, Zhu Hengyu mendorong tubuh pertempuran Lingyu dan bergegas menuju formasi teleportasi kota Yunding. Tidak mudah memasuki lautan kekacauan. Lautan kekacauan tidak ada di dunia ini. Yang disebut lautan kekacauan adalah lautan yang dibentuk oleh aura kekacauan. Untuk lautan kekacauan, dunia ini seperti gelembung di laut. Jika Anda ingin memasuki lautan kekacauan, Anda harus bergegas ke celah di mana dunia hancur. Dari sana, Anda bisa memasuki lautan kekacauan. Dan jika Anda ingin mencapai celah di mana dunia hancur, Anda harus memasuki medan perang runtuh langkah ke-36. Tingkat 36, yaitu tingkat 360 runtuh di medan perang. Dari inti dari 360 medan perang yang runtuh, Anda bisa memasuki lautan kekacauan. Urutan ke-36 runtuh di medan perang, juga dikenal sebagai medan perang Lord. Hanya kekuatan Holy Venerable Realm yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Satu-satunya cara untuk memasuki medan pertempuran runtuh tingkat 36 adalah dengan langsung melakukan teleportasi ke sana melalui susunan teleportasi. Semua seutuhnya, urutan ke-36 runtuh di medan perang, dan tidak ada yang disebut waktu pembukaan. Tidak ada balok traksi. Selama Anda memiliki alam dan kekuatan Lord, Anda dapat mengirimkannya melalui array teleportasi kapan saja. Jika Anda belum mencapai level itu, bahkan jika tidak ada formasi teleportasi, Anda bahkan tidak dapat merasakan lokasi spesifik dari medan perang runtuh urutan ke-36. Bagaimana mungkin untuk membuka paksa saluran teleportasi ke sana? Namun, tubuh pertempuran Ling Jade jelas tidak memiliki masalah ini. Sekarang, tubuh pertarungan Gyokro telah sepenuhnya stabil di alam bangsawan suci dasar. Meski jumlah string kontrol masih sedikit, hanya ada 3, tapi meski begitu, dia sudah benar-benar suci. Menurut metode yang diajarkan oleh Jinlan, Zhu Hengyu melangkah ke formasi teleportasi dan merasakan lokasi dari medan perang urutan ke-36 yang runtuh. Setelah itu, dia menyalakan transmisi tanpa ragu-ragu. Cahaya biru dan putih menyala. Saat berikutnya, Zhu Hengyu muncul di dunia yang kacau balau. Meskipun Zhu Hengyu telah mendengar Jinlan menjelaskannya berkali-kali sebelumnya, ketika dia benar-benar melihat semua yang ada di depannya, Zhu Hengyu masih menarik napas. Medan perang runtuh tingkat 36, seperti 35 sebelumnya, dibagi menjadi 10. Hanya, ini berbeda dari medan pertempuran penghancuran tingkat 35 sebelumnya. 10 sub medan perang dari medan perang runtuh tingkat 36 semuanya adalah medan perang yang nyata. Tidak ada medan perang, ini adalah proyeksi. Medan perang runtuh tingkat 36 adalah area inti dari medan perang runtuh. Saat itu, pukulan yang menghancurkan seluruh benua kuno Desolate meledak di sini. Dari sinilah seluruh benua kuno yang sepi mulai runtuh, berubah menjadi debu. Yang pasti, benua kuno Desolate dihancurkan dari titik ini. Taiko Starry Sky lahir dari titik ini. Sebagai tempat kehancuran dunia pecah dalam pertempuran keruntuhan tahun itu. Di dalam medan perang tier 36 runtuh, kekacauan itu sangat kacau. Seluruh 36 tingkat runtuh medan perang, hancur menjadi 10 bagian secara total. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau semacam kebutuhan. Pinggiran dari seluruh area inti dipecah menjadi 8 bagian. Mereka timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, dan 8 blok. Dikelilingi oleh 8 fragmen, ada 2 fragmen. Jika Anda menambah tinggi, naikkan tanpa batas. Jika Anda melihat ke bawah dari atas. Di antara 10 medan perang. 8 fragmen di pinggiran hanya diatur menjadi susunan gosip. 2 fragmen di tengah, seperti 2 ikan yin dan yang, tersusun di tengah. Arai Tai Chi diletakkan. 10 fragmen digabungkan untuk membentuk larik Tai Chi dan 8 diagram. Lingkaran sihir besar yang menyelimuti seluruh medan perang di tier 36 runtuh. Dan formasi Tai Chi Bagua ada di tengah. Tepat di atas 2 ikan yin dan yang.
Ini adalah saluran transmisi menuju lautan kekacauan. Sebelum mencapai saluran transmisi Sea of Chaos, Zhu Hengyu harus melintasi seluruh benua. Kemudian naiki dua medan perang sebagai inti. Menurut Jinlan, dua medan perang pada intinya berbahaya. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, tidak ada yang tidak dapat Anda temui. Jangankan sisanya, katakan saja, benua Liangyi adalah asal mula ledakan serangan kehancuran dunia. Dan siapakah kedua belah pihak yang melakukan pukulan untuk menghancurkan dunia? Benar, Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, leluhur iblis, surga, ibu pertiwi. Dapat dikatakan bahwa 100 master alam liar terbaik, banyak dari mereka, semuanya ada di sana. Ini bukan yang terpenting. Hal terpenting dan paling menakutkan adalah, di bawah pukulan itu, seluruh dunia kuno yang tandus dihancurkan. Surga kuno juga hancur. Di bawah pertempuran itu, semua orang mati di tempat. Meskipun sebagai nenek moyang, dia tidak akan pernah mati, tetapi tidak dapat dihindari untuk membangun kembali para prajurit. Karena itu, di atas dua medan perang inti itu, jika keberuntungan cukup bagus, atau jika Anda tidak cukup beruntung, dimungkinkan untuk bertemu Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, serta para dewa surga dan ibu bumi. Bahkan leluhur iblis dapat dilihat. Hanya, itu sebenarnya bukan mereka, itu hanya reruntuhan yang tersisa setelah mereka dilucuti. Namun, bahkan Daova dan kekuatan supernatural mereka telah diselesaikan dengan tentara dan tidak ada lagi. Tapi hanya mengandalkan tubuh tempur dari alam suci leluhur mereka, mereka dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan paling suci mereka. Dengan kata lain, di benua Liangyi, begitu Anda bertemu dengan leluhur ini, Anda benar-benar harus berdoa. Jika yang terjadi adalah leluhur klannya, tak perlu dikatakan, pasti akan ada banyak sekali manfaatnya. Bagaimanapun juga, meskipun tidak ada ingatan, dan tidak ada kesadaran, tetapi meskipun hanya dengan naluri, para leluhur ini secara tidak sadar akan memperlakukan keturunan mereka dengan baik. Dan jika keberuntungan tidak begitu baik, jika Anda bertemu dengan leluhur yang bermusuhan, tak perlu dikatakan, pembangunan kembali tentara adalah satu-satunya hasil. Untuk saat ini, tidak ada orang suci yang bisa lepas dari nenek moyang. Jangankan kabur, tak satu pun dari mereka bisa selamat dari ketiga jurus tersebut. Tapi untungnya, sisa-sisa nenek moyang itu terbatas jumlahnya. Mereka tidak akan baik-baik saja, berkeliaran. Oleh karena itu, sebenarnya hanya ada sedikit sekali peluang untuk pertemuan nyata. Bahkan jika Anda mencarinya secara aktif, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Tapi, jangan berpikir bahwa Anda beruntung jika Anda tidak menemukan sisa-sisa leluhur. Anda tahu, medan perang runtuh tingkat 36 sudah menjadi inti dari intinya. Di sini, hanya sisa-sisa Sang Bhagava, ada lebih dari 180.000. Apalagi, miliaran tahun telah berlalu. Di bawah arus udara yang kacau, gerusan dan tempur dari gas runtuh. Kekuatan mereka bahkan lebih buruk daripada masa kejayaan. Sangat berbahaya untuk menemukannya secara acak. Memburu sepanjang jalan, bahkan jika Anda tidak mati, Anda harus terkelupas. Tier 36 menghancurkan medan perang itu sangat berbahaya. Di sini, Tuhan hanyalah keberadaan yang paling biasa. Di sini, semua lawan yang bisa Anda lihat adalah yang mulia di level terendah. Terlepas dari zaman kuno, pertempuran untuk menghancurkan dunia. Ini masih zaman kuno. Bukan Tuhan, Anda tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Sisa-sisa leluhur, sisa-sisa Tuhan. Terlepas dari keduanya, apakah tidak ada bahaya lain di medan perang kehancuran tier 36? Tidak. Sebenarnya, di mana ini? Sepanjang 10 fragmen dari urutan ke-36 runtuh medan perang. Di mana-mana dipenuhi dengan segala macam bahaya, bahkan situasi putus asa. Menurut statistik yang tidak lengkap, ada total lebih dari 2.700 bencana di seluruh medan perang penghancuran tingkat 36. 2.700 bencana ini dapat dengan mudah menyebabkan Tuhan jatuh. Ambil Situ Lauder dan nenek moyang Situ Yage sebagai contoh. Dewanya terperangkap di medan perang keruntuhan tingkat 36, dalam situasi putus asa. Dengan masuk atau keluar, bahkan jika leluhur mereka memiliki kekuatan Tuhan. Saya hanya bisa tanpa daya memecahkan masalah, bereinkarnasi dan dibangun kembali. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, sangat berbahaya di sini, jadi mengapa semua orang datang ke sini? Ini sebenarnya tidak masuk akal. Tahukah Anda, bahaya dan keuntungan selalu proporsional. Semakin berbahaya di sini, semakin besar manfaatnya. Jika Anda dapat menemukan sisa-sisa nenek moyang keluarga Anda, bukankah itu akan dikembangkan? Baik itu untuk mendapatkan suatu warisan leluhur, atau untuk mendapatkan petunjuk leluhur. Bagi orang suci, ini adalah petualangan yang bisa dipenuhi tetapi tidak dicari. Berdiri di atas susunan teleportasi besar dengan diameter 3 km. Lihat ke arah langit. Di atas langit, awan mendung. Dan yang paling menakutkan adalah, awan tebal hanya 100 meter di atas permukaan tanah. Karena jarak yang dekat, Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat betapa menakutkannya energi di awan itu.
Zhu Hengyu hanya menyadarinya dengan tergesa-gesa, dan kemudian ia merasakan udara kacau yang sangat padat dan udara yang runtuh, udara yang sangat yin dan jahat. Ini bukan apa-apa, tapi di awan tebal, masih ada kekuatan guntur yang tak terukur ini. Kakak, di antara seruan Zhu Hengyu. Di tengah rangkaian guntur langit ungu melompat dengan cepat di awan. Tiba-tiba, di atas seluruh langit, awan, yang tingginya hanya 100 meter dari tanah, tiba-tiba menyala. Ribuan guntur langit ungu bergulung di awan, berputar, melebur, mengembun. Ledakan. Akhirnya, setelah 9 tarikan napas berturut-turut, guntur langit dengan diameter lebih dari 1 meter menggantung dari langit. Guntur langit ungu langsung jatuh di atas batu besar dengan diameter ratusan meter. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, batu besar dengan diameter ratusan meter. Dalam sekejap itu dikompresi dengan keras oleh guntur langit dan menyusut menjadi hanya 10 meter. Bukan hanya, batu besar dengan diameter 10 meter, di bawah bombardir guntur langit, langsung berubah menjadi proyektil yang berlari kencang. Dalam sekejap, dia terbang ke cakrawala, menghilang di awan tebal, dan menghilang. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu terkejut. Kapan? Tepat di antara ketakutan rahasia Zhu Hengyu. Raungan menggelegar datang dari kejauhan. Lihat dengan takjub. Seperti yang bisa Anda lihat, ke arah mana batu berdiameter 10 meter itu menghilang begitu saja. Cahaya merah yang menyala-nyala naik ke udara. Tidak menunggu Zhu Hengyu bereaksi. Gelombang kejut yang mengamuk berguling dari kejauhan. Menghadapi gelombang kejut yang tingginya ratusan meter dan langsung menyatu dengan awan. Zhu Hengyu tahu, gelombang kejut ini pasti meletus setelah menabrak sesuatu dengan batu besar berdiameter 10 meter. Ketika Zhu Hengyu menundukkan tubuhnya tanpa sadar, dia berencana untuk melawan gelombang kejut ini dengan seluruh kekuatannya. Saat berikutnya, gelombang kejut yang mengamuk berlalu dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengamuk menyapu. Zhu Hengyu hanya merasa dirinya telah berubah menjadi debu. Ikuti tren saja secara pasif. Adapun resistensi, itu hanya sepotong bulu angsa. Apakah Anda masih ingin mengendalikan lintasan Anda sendiri saat topan? Secara perlahan, namun nyatanya, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Dari guntur yang jatuh, ke batu besar yang dibom, dan kemudian ke ledakan batu, gelombang kejut menyapu dan menerbangkan Zhu Hengyu. Seluruh proses sebenarnya hanya sekitar 3 napas waktu. Bercampur dalam gelombang kejut yang mengamuk. Zhu Hengyu hanya merasa langit berputar-putar, tidak hanya tidak tahu arah, dia bahkan tidak tahu di mana naik turun. Apalagi gelombang kejut ini terlalu menakutkan. Saat terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu terbang lebih dari 4.000 km hanya dalam 10 napas. Sampai saat ini, kekuatan kejut yang melekat pada tubuh Zhu Hengyu akhirnya menghilang. Bekerja keras untuk mengontrol keseimbangan, Zhu Hengyu akhirnya mendaratkan kakinya di tanah lagi. Memeriksa kondisinya. Untung, tubuh pertempuran Gyokroh mungkin tidak berani membual tentang aspek lain, tetapi hanya dalam hal kekerasan dan kekuatan itu benar-benar tidak membual. Raja kekerasan sedang berbicara tentang Chaos Spirit Jade. Perhatikan baik-baik kulit Anda. Permukaan kulit seperti giok masih sehalus dan sehalus giok. Bahkan tidak ada bekas goresan pun yang tersisa. Itu adalah orang suci yang normal, bahkan jika dia bisa melawan kali ini, setidaknya dia akan terluka. Satu-satunya perbedaan adalah apakah itu cedera ringan atau cedera serius. Secara keseluruhan, jika Anda tidak ingin terluka, tidak ada kemungkinan sama sekali. Mengangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Melihat sekeliling, gelombang kejut ini meledakannya lebih dari 4.000 mil. Sampai sekarang, dia benar-benar tersesat. Saya tidak tahu sama sekali, di mana saya sekarang. Setelah Zhu Hengyu dibom, terlibat langsung di awan. Di dalam lapisan awan itu, dapat digambarkan sebagai turbulen dan turbulen. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu mengalami setidaknya puluhan ribu serangan petir. Apalagi, di awan yang semrawut saat ini, setiap saat hanyut mengikuti arus. Jika Anda melakukan perhitungan yang akurat, Zhu Hengyu mungkin mengubah arahnya jutaan kali dengan cepat. Hantu itu tahu kemana dia terbang. Menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum pahit. Asli, meskipun urutan ke-36 medan perang yang runtuh ini berbahaya, selama ratusan juta tahun, penguasa suci klan iblis telah mencari-cari rute yang aman. Mengikuti rute aman ini, mudah untuk melintasi seluruh benua dan mencapai pintu masuk ke Laut Chaos. Tapi sekarang lebih baik, begitu saya memasuki medan perang yang runtuh, saya masih belum melihat dunia dengan jelas. Gelombang kejut mengangkat Zhu Hengyu dari langit. Sampai sekarang, Zhu Hengyu benar-benar tersesat di medan perang keruntuhan Tier 36. Saya tidak tahu sama sekali, di mana saya berada. Adapun jalan aman, tentu saja saya tidak tahu di mana itu. Tapi Zhu Hengyu tidak putus asa. Jika Anda menghadapi beberapa kesulitan dan bahaya, takut saja. Orang itu, saya khawatir itu akan sulit dicapai dalam hidupnya. Menghadapi kesulitan dan bahaya, menghadapi kesulitan adalah kekuatan sejati. Nafas panjang. Setelah Zhu Hengyu mengamati lingkungan sekitarnya. Dengan perasaannya sendiri, dia bergegas ke satu arah.
Terlepas dari apakah itu berkah atau kutukan, Zhu Hengyu harus segera melihatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.